balik lagi bersama aku Respati Ramadhani di Ngobrol Bareng yang akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang pastinya ditunggu-tunggu banget nih, yang inspiratif. Di sini kita udah menghadirkan salah satu perempuan yang menginspirasi kita. Boleh perkenalan dulu kakaknya? Boleh? Halo semuanya, halo. Aku Bire. Jadi hari ini aku narasumber dari apa tadi acaranya? Ngobrol bareng. Kok gak heboh sih Kak di sini acaranya? Bukan yang meriah. Oke. Soalnya kita ada narasumber yang benar-benar inspiratif banget nih. Kakak MBTI-nya apa? Aku MBTI-nya INFJ. Kalau kakak apa? Aku tahu tadi STP ya. Berarti beda ya kita ya? Iya beda. Kamu kelihatan banget sih ekstrovertnya. Oh gitu iya. Kan? Boleh perkenalan diri terlebih dahulu dong. Kamu lagi sibuk apa nih selain kuliah ya? Oh ya boleh. Halo semuanya. Jadi aku Bire. Kalau kesibukan aku itu selain kuliah aku jadi content creator magang di beberapa perusahaan. Terus aku juga freelance jadi talent. Terus habis itu aku juga jadi freelance modeling juga. Terus aku juga jadi graphic designer juga kayak gitu. Oke, berarti ini kayaknya Kak Bire ini multitasking banget ya. Habis itu multi talent juga gitu, banyak kegiatannya. Gimana sih awal mulanya terjun ke kegiatan-kegiatan kayak modeling, content creator gitu, boleh diceritain Kak? Oh ya, awal mulanya kalau misalkan kayak dari content creator itu tuh awal mula banget itu tuh dari magang sebenarnya. Jadi kalau misalkan kan kalau di kuliah itu kan bosen ya, kayak cuman kuliah doang kan. Terus akhirnya coba nih magang di beberapa tempat, iseng apply aja. Terus habis itu keterima nih kan. Pertama waktu itu aku ada di perusahaan di Depok kan, salah satu perusahaannya. Nah di situ tuh mulai dari situ itu kan magang selama 5 bulan kan. Nah mulai dari situ tuh kayak terus menerus dong. Jadi bawahnya kan pasti pengen magang-magang lagi ya. Nah terus aku jadi kayak sering apply di beberapa perusahaan, dan apply-nya tuh selalu jadi content creator. Jadi emang repeat aja sih pengalamannya. Terus juga kalau misalkan dibilang, jadi kayak kan kalau magang itu kan harusnya kayak sekali doang ya kalau dari kampus normal kan. Kalau buat aku sendiri tuh udah bukan buat kayak dari kampus tuh enggak, jadi kayak emang udah kayak ke sebuah keharusan gitu loh, karena emang dari dulu banget, dari awal banget tuh udah kayak harus kerja gitu. Cuman cari yang bisa hybrid, karena kalau misalnya kuliah pun jadwal itu kan disesuaiin, jangan sampai kayak kuliah sama magang itu terganggu kayak gitu. Kalau dari model tuh aku karena temen aku tuh ada yang fotografer gitu, terus dia tuh butuh banget kayak talent yang bisa foto-foto gitu. Nah terus dia manggil aku dong buat jadi talentnya, karena dia mungkin dilihat dari ini ya kali ya, dari pengalaman juga kan. Terus kan aku kan suka bertampil depan kamera ya, narsistik ya say. Terus jadi karena aku narsistik jadi aku langsung ini kayak diajakin, terus mau udah tuh mulai dari situ. Nah kalau dari talent itu aku waktu itu kemarin aku dari talentnya TikTok. Jadi TikTok business manager itu aku join di agency. Nah agensinya itu dia nggak bisa menawarkan salah satu anaknya itu, dia nggak bisa, tapi memang langsung dipilih dari TikToknya. Nah, terus habis itu dia milih pokoknya dikasih kayak beberapa kandidat kan, 10 orang deh. Terus dia milih aku, ada 2 orang laginya kan. Nah itu tuh dipilih berdasarkan kalau dibilang berdasarkan muka tuh enggak juga ya, tapi mungkin dilihat dari kayak ketika itu udah bikin video perkenalan kan, itu dari cara kita ngomong, gimana cara kita percaya diri, tampil lah kayak gitu-gitu. Nah itu tuh habis itu dipost di TikTok, ada satu videonya baru dipost, tapi sisanya tuh belum dipost lagi kayak gitu. Oke, berarti TikTok juga milih dari portofolio kakaknya juga ya? Iya, benar-benar dari situ. Kalau join agency pun sebenarnya dari portofolio, walaupun kayak kita nggak ada pengalaman talent nih kan. Cuman kan pasti ada nggak sih kayak kita diajak teman kayak, ayo jadi ikut bantuin tugas gue, lu pernah jadi apa gitu-gitu. Itu kan bisa kan kayak gitu. Bener-bener. Nah aku kayak gitu. Ya jadi berarti awal mulanya dari magang ya kak ya. Jadi terus-terusan menambah portofolio, jadinya bisa seperti sekarang ini. Oke, keren banget ya. Applause dulu dong buat Kak Bire. Yang teriak. Jadi selama perjalanan karir Kak Bire ini kan udah beberapa kali magang gitu kan, disambi kuliah juga. Tantangan apa sih yang Kak Bire hadapi selama ini gitu? Kalau tantangannya tuh baik banget ya, kayak
waktu itu sempat kayak ada satu kerjaan, terus kayak kuliah juga harus masuk kan, soalnya waktu itu tuh kayak offline terakhir gitu kan. Terus abis itu jadinya tuh kayak bingung sendiri, jadi sama kerjaan ini tuh udah deal, tapi kuliah kan harus masuk ya. Kalau misal batalin kerjaan ini itu tuh kayak kita dapat punishment. Nah karena udah deal gitu loh. Terus jadinya dari situ tuh itu kayak itu menurut aku buat tantangan ya, karena kayak harus milih nih antara yang ini apa yang ini, dua-duanya tuh sama-sama penting kan. Terus karena mikir daripada kena punishment terus kayak kerja kan buat cari uang ya, terus kayak malah dapat punishment tuh malah jadi bete kan. Terus akhirnya aku waktu itu milih kerja udah kuliah. Tapi abis itu aku juga menjelaskan sih kayak alasannya kenapa. Terus kayak setelah itu kan untungnya waktu itu kuliah itu sampai sore mata kuliahnya. Nah terus jadi kayak kelar jam 12 sama jam 1 dia langsung datang ke kampus, langsung kuliah lagi. Jadi itu tantangannya dan juga solusinya ya kalau udah pilih satu langsung balik lagi ke tempat yang ini, supaya dua-duanya itu terjalanin gitu, seimbang. Iya, jangan ditinggalin kayak gitu. Karena mungkin kerja juga pasti kan ada kontraknya, iya, itu kan suatu kewajiban juga kalau misalkan kita udah memilih jalan tersebut. Betul. Tapi nggak melupakan juga kewajiban Kabire sebagai mahasiswa gitu. Setuju. Oke, apa sih, ada nggak sih pengalaman Kabire yang paling berkesan gitu selama mengikuti kegiatan-kegiatan jadi content creator, model gitu? Oh, ada banyak. Jadi berkesannya itu karena ketemu orang-orang baru, beda-beda orang gitu kan. Kayak misalnya aku magang tempat A, B, C, D, E, itu orang-orang beda. Terus kayak aku tuh jadi tahu tipe-tipe orang-orang tuh gimana sih kayak di kantor. Jadi kayak kita kan selama ini cuma mikir di kantor kayak gini kan. Ternyata tuh nggak kayak gitu. Ada aja mulut-mulut gitu kan kadang. Terus juga kayak yang kita lihat di TikTok kayak kalau di kantor harus gini itu ternyata benar. Terus aku jadi melihat langsung di dunia kerja tuh kayak gini loh. Iya, jadi kan menurut aku tuh kayak terkesan juga kan. Terus habis itu jadi tahu, terus kalau ketemu orang pun senengnya tuh jadi jadi banyak banget pengalaman, kenal-kenalan. Jadi aku tuh tahu kayak misal aku bisa gambar kayak gini gimana, masa kayak aku bisa foto kayak gini, kamu cara gimana. Nah itu tuh jadi tahu cara-cara foto segala macam. Terus dari situ tuh nanti suka ditawar-tawarin kayak mau nggak join ini. Nah jadi tuh karirnya tuh kayak akan bukan melejit sih, bahasanya kayak bercabang gitu loh. Iya, jadi banyak pengalaman. Itu suatu yang terkesan juga sih. Itu juga yang bikin aku have fun buat ngejalan kerja kayak gitu. Jadi banyak ketemu orang, semakin banyak belajar. Iya, jadi kayak nggak monoton gitu aja kayak gitu. Jadi upgrade terus kayak gitu. Ya, keren. Inspiratif banget ya teman-teman. Terus selain TikTok nih, pernah jadi model di mana aja sih Kabire? Plus minusnya apa yang dirasain gitu selama jadi model? Kalau selain TikTok itu sebenarnya aku kalau dibilang model yang kayak foto yang atau talent itu aku jujur nggak ada, cuma TikTok aja. Cuman kalau misalkan emang yang kayak di satu kayak perusahaan itu aku ada kayak waktu itu aku jadi aku tuh kerja di brand ada namanya Cormega, itu kayak anaknya Lensen itu Astria mungkin tahu. Nah itu tuh satu ituan kan. Nah satu naungan kan itu aku jadi konten kreator di situ. Jadi kan otomatis aku jadi talent-talentnya kan. Nah kayak gitu tuh kalau untuk brand ya. Tapi kalau untuk yang kayak dari perusahaan-perusahaan tuh ya emang dari step kerjaan aja, karena kan konten kreator yang mau nggak mau aku harus jadi talent dong. Terus juga kalau dari brand tuh udah situ aja. Terus sisanya tuh paling kayak film-film gitu. Jadi kayak misalnya teman aku butuh talent nih ya buat dilombain apa gimana, nah itu dia ajak aku kayak gitu, kayak ayo ikut join jadi gini. Nah itu kan pasti kan cari kriteria yang sesuai kan dari apanya kayak gitu. Nah itu kayak gitu doang sih kalau dari jadi nambah pengalaman terus ya. Kalau misalkan banyak temennya gitu. Iya, jadi nggak monoton banget. Terus ketemu orang baru kayak jadi banyak banget kayak dari universitas A, B, C, D gitu-gitu, nggak cuma dari Gunadarma gitu loh. Kayak nambah koneksi juga, nambah ini ya pengetahuan Kabire gitu. Betul. Tapi kelihatan banget sih Kabire itu orangnya ekstrovert dan suka ketemu banyak orang ya. Betul, iya, Kabire kalau ya? nggak ketemu orang sakit. Oke. Gitu. Jadi ngecas energinya ketemu orang gitu. Sangat menggambarkan ekstrovert banget ya. Oh, iya. Terus ada nggak sih pengalaman lucu gitu mungkin? Pengalaman lucu apa ya? Kalau yang lucu ada waktu itu, nggak tahu sih ini lucu atau enggak. Jadi ini mungkin nggak lucu sih. Jadi kayak waktu itu kan waktu itu kan syuting film. Terus kayak jam 12 malam, jam 3 malam kan disuruh acting nangis ya. Jadi kan aku nggak bisa nangis kan. Nah aku tuh banyak ketawa ya. aku tuh mancingnya dengan cara lihat video TikTok tapi sedih gitu. Iya, jadi lagu ada tuh itu lagu-lagu galau sedih, jadi kayak gini murung sedih.
Tapi jadinya outputnya nangis. Iya, nggak nangis. Nah, terus akhirnya kan dipanggil nih, ayo gantian teks sekarang. Terus kan deg-degan ya, jangan dulu, tar dulu nggak bisa nangis gitu. Ayo cepetan teks, udah jam segini. Karena tuh ngejar waktu malam ini loh. Karena kalau malam ini dilewat kan udah ke subuh gitu kan, udah langit udah mulai terang. Karena itu nggak bisa, harus ngejar detik itu juga. Terus akhirnya nangis, terus kayak ngide, coba taruh minyak kayu putih di mata kayak gini. Tapi itu lucu sih. Itu kayak pengalaman yang unik gitu. Iya, terus kan. ditaruh di sini. Nah, kan namanya orang malam yang ngantuk belum tidur ya. Kan harusnya kan naruh di sini ya. Taruh sampai sini. Berarti hampir kena mata itu ya? Iya, jadi Agak sampai kena mata berbahaya gitu. juga. Itu lucu sih. Kayak gitu kayak orang aneh gitu loh maksudnya. Sampai naruh. Unik banget ya pengalamannya Kak Birey. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita udahin segmen kali ini. Gimana sih cara Kak Birey atur kesibukan antara magang sama kuliah? Aturnya itu dari magangnya ya. Jadi cari magang yang hybrid, jangan sampai iniin kuliah. Terus kalau misalnya kuliah itu jangan bolos. Jadi sesuaiin aja perusahaannya itu bisanya kapan. Jadi kayak kayak misalkan kita bisanya Senin Rabu Jumat, berarti di Senin Rabu Jumat itu kita harus datang ke tempat magang. Jangan nyusahin diri aja. Atau kalau misalkan kayak tiba-tiba bisa saya full WFO tapi ternyata kan ada kuliah ya, malah jadi ketinggalan semuanya. Jangan sampai kayak gitu. Itu sih cara aku. Oke, jadi harus mengimbangi antara kewajiban kuliah sama kewajiban sebagai pekerja ya teman-teman. Oke, mungkin segmen 1 kali ini segitu aja dulu. Kita lanjut lagi nanti ketemu dengan Kakak Birey di segmen kedua. Bye-bye! TV, balik lagi di segmen kedua di ngobrol bareng. Di segmen tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi di segmen kali ini kita ada games nih teman-teman. Nama gamesnya adalah This or That. Oke, kembali lagi dengan Kakak Birey. Yang pastinya seru. Di sini kita akan main games dengan Kak Birey. Menurut Kak Birey nih, kita langsung aja kali ya mulai gamesnya This or That. Fokus. Oke. Lebih seru menjadi content creator di sebuah perusahaan atau menjadi model di suatu brand? Oh my God. Terus boleh elaborate gitu kan? Alasannya apa sih gitu? Alasannya pilih dulu ya. Oke, pilih dulu. Jadi menjadi model di suatu brand. Oke, menjadi model di suatu brand ya teman-teman. Kakak Birey pilihnya. Ada alasannya pribadi apa tuh? Alasannya karena kalau jadi model di suatu brand itu lebih dikenal kan. Terus karena lebih dikenal, nanti bakal ada panggilan lagi mungkin. Aku nggak tahu ya karena aku belum. Terus juga kalau misalnya jadi perusahaan itu sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Cuman kalau brand itu lebih terlihat hasil lagi tuh loh, kayak nyata gitu loh. Sekali kan misalnya dia taruh di Shopee atau Tokopedia apa gimana, masa kayak gitu-gitu lah. Itu kayak gitu tuh lebih terlihat nyata ya. Gitu ya. Terus kayak langsung muka gue ini gitu kan, muka aku itu gitu. Jadi kayak misalkan Kak Birey jadi brand ambassador suatu produk make up gitu ya, kayak mukanya tuh terpampang gitu. Amin ya Allah. Mungkin di pamflet gitu kan. Iya, kalau kita agak kejauhan ya. Mungkin kita di Shopee dulu ya di di Shopee mungkin kan nggak apa-apa kita menghayal. Iya benar jadi kenyataan. Benar. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih Kak Birey, kalau brand minta endorse ke Kak Birey nih produk yang kamu nggak pakai, kamu bakalan deal atau skip? Jawabannya deal. Okay. Walaupun nggak pakai, tapi kan karena kita awalnya nggak pakai, jadi reviewnya lebih jujur kan. Terus lebih paham lah istilahnya, karena kita bakal coba-coba juga kan sama kayak orang yang belum coba. Jadi lebih tertantang juga. Terus juga kita nggak monoton. Jadi kita menerima brand baru, nggak yang cuman kayak dari satu aja. Ya udah tuh di situ aja, nggak kayak gitu. Karena kan kita perlu juga kan buat kayak tahu-tahu yang pengalaman baru gitu ya. Terus tahu-tahu dari yang lain juga. Nah jadi ya dipilih aja kenapa enggak gitu. Oke.
Kalau gitu selanjutnya nih, disordered selanjutnya viral di TikTok atau lulus cum laude? Kayaknya agak berat nih pertanyaannya ya, karena menyangkut akademik dan karir gitu. Viral di TikTok. Viral di TikTok, boleh tahu alasannya apa tuh? Kenapa? Karena apa ya, kalau misalkan lulus cum laude itu bagus juga Iya, achievement. benar-benar. Kan nggak gampang ya, cuman kayak lulus dengan nilai yang segitu pun asal nggak terlalu jelek ya, itu kan masih alhamdulillah, masih oh ya udah deh, masih ada masih ada pengalamannya juga. Kalau kita udah viral di TikTok kan sekarang tuh ramai banget kan, kalau kita viral di TikTok kita tuh bisa sering dapat kayak job-job gitu kan. Nah kayak gitu lebih terbuka gitu, jadi kayak ya. open banget, kayak kita elah kalau kita lagi sepi misalnya kayak aduh nggak ada apa-apa ini, kalau misalnya kita punya followers banyak gitu-gitu, itu kan bisa kan kayak ada aja yang masuk kayak gitu platform memanfaatkan, jadi nggak mati gitu. Kayak kan baik tuh sekarang TikTok kayak affiliate gitu. Nah itu tuh juga bisa kayak dari affiliate, jadi karena dia affiliate dia memanfaatkan platform TikTok ini, terus dia viral nih karena dia review satu produk, itu banyak banget brand yang masuk, jadi kayak ada brand-brand kayak baik banget, kayak kemarin apa ya, temen aku tuh kayak dia Crucita parfum itu ya. Itu nah itu tuh dia masuk, jadi dia ajukan sampel, terus dia tuh langsung kayak menerima di accept, terus di brief nanti bikin kontennya gini kayak gitu. Jadi kan kita dapat produknya juga dan kita kayak ada timbal balik memasarkan itu kan. Itu open banget, jadi temen aku dapat produknya misalkan pun dia nggak cocok sama produknya ini, kalau buat aku dan aku setuju sih sama dia, jadi kayak misalnya aku dapat produknya aku nggak cocok, itu kan bisa kita kasih ke orang atau kita jual kan, tapi ya kita pakai dulu lah, beberapa kita coba dulu kayak gitu. Jadi lebih memilih viral ya sebenarnya. Ini kan opsional ya, tergantung pilihan pribadi gitu kan. Betul, nggak ada yang salah, betul. Sama-sama kalau misalnya mau fokus pendidikan ya udah cum laude. Sebenarnya aku juga fokus, cuman kayak kan disuruh milih kan satu kayak gitu. Mungkin kita next ke pertanyaan disordered selanjutnya. Ditawarin kerjasama dengan brand besar tapi produknya berseberangan sama value kamu bakal terima atau enggak nih? Terima sih, karena kalau misalkan gak tau ya, aku kan suka explore aja ya, walaupun itu sangat berseberangan pun ya sebenarnya nggak apa-apa selagi itu belum jauh-jauh banget. Jadi kayak terima aja apa yang ada, karena kalau misalkan semakin kita banyak pengalaman dari bidang apapun ya, itu tuh malah kita tuh jatuhnya berarti kan kita terbuka kan sama apapun itu, kayak yaudah nih menerima justru yang kayak gitu tuh lebih bagus, karena HR atau kayak brand lain tuh bisa ngeliat kita kayak oh dia berarti menerima segalanya, masa kayak dia bidang apapun dia oke kok, mau dia walaupun dia brandingnya kayak gini tapi dia menerima ini, dia nggak apa-apa kayak gitu kan. Karena baik banget kayak, jadi waktu itu sempet aku interview kan, nah terus dia tuh ngelihat dari CV aku kan segala macam, nah terus aku tuh nanya kayak kenapa dia panggil aku, karena waktu itu sempat aku udah hampir keterima gitu kan, tapi aku emang nggak bisa lanjut karena ada beberapa nyala gitu. Terus habis itu dia bilang kayak karena tuh aku dari CV aku pun aku tuh nggak cuman tempat di bidang itu aja loh, masa kayak makanan aja value aku kayak gitu ya udah kayak gitu enggak, tapi mencoba-coba kayak bahkan hal yang belum aku coba pun itu aku coba. Karena apa? Karena kayak ya udah kita harus berkembang terus ya. Betul, jangan sampai kayak teman-teman udah berkembang segini, value-nya udah banyak, maksudnya kayak udah bervalue, udah oke banget lah, tapi kita tuh masih kayak gini aja lah, nggak ada achievement, nggak ada perkembangan ataupun nggak ada yang sesuatu yang bisa dibanggain, jangan kayak gitu. Jadi tetap terima ya Habiray demi mengeksplor hal-hal baru. Bagus banget sih ini. Terus selanjutnya pertanyaan disordered, kita next. Kamu harus pilih antara dapet 1 juta followers instan atau dapet tim kreatif yang super duper solid buat bantuin kamu ngonten. Yang kedua, yang dapat tim kreatif yang super solid buat bantuin konten. Karena dari pengalaman, alasannya dan kenapa pilih itu karena waktu itu pengalaman aku belum pernah dapet yang 1 juta gitu ya, karena aku nggak aktif di TikTok. Jadi itu aku cuma aktif di yang kayak aku kerja di perusahaan apa, ya udah aku jadi konten kreator perusahaan itu kan. Nah kalau yang aku pilih yang kedua, kenapa? Karena aku pernah kerja di salah satu tempat, dia itu jujur ya enak banget, dia tuh timnya itu bener-bener solid banget ngebantuin, bahkan kayak dia nih lagi sibuk banget nih tapi dia bakal membantu kita, kayak misalkan aku suruh
suruh dia joget deh, misalnya kayak coba joget dong, ntar megang banner gini-gini, ntar gini-gini. Suportif ya. Iya, suportif banget. Dia tuh akan Ya. ngelakuin itu. Yang penting kita juga ada konten yang masuk, kita juga tetap kerja, dia juga ngebantuin kita dengan ikhlas. Karena kayak gitu kan, terus dia nggak ngeluh-ngeluh kayak, kenapa sih, kan ada ya rata-rata pasti kayak, kenapa sih kok kontennya kayak gini-gini sih, males nih, malu nih upload gitu-gitu. Karena itu nggak bawel kayak, ya udah ayo cepetan nih gitu-gitu. Jadi kita enak, jadi apa yang kita mau terus kita dapetin sesuai sama apa yang kita bayangkan kayak gitu. Kalau dapet yang instan pun sebenarnya nggak apa-apa, alhamdulillah banget. Tapi kadang tuh suka bingung kayak, nggak tahu sih, aku belum pernah dapat, tapi aku mikirnya kayak dapet nih 1 juta instan, terus kayak mau ngapain, takutnya malah jadi malas gitu nggak sih, terus Takut kayak nggak siap juga iya, ya nggak siap sama juga atensi yang iya diberikan gitu. betul. Tapi kan karena aku suka ketemu orang baru pun, yang mendingan dapet yang tim kreatif yang bantuin gitu. Karena mungkin susah juga ya teman-teman cari partner kerja tuh yang Iya, klop gitu betul. sama kita, sama Betul. karakter kita Iya. yang suportif kayak gitu mungkin. Betul. Terus nextnya nih, kalau konten kamu viral tapi komentarnya banyak yang nyinyir, kamu bakal diem aja atau bikin video balasan? Ya jadi aku bakal diem aja. Kalau enggak ya udah diemin aja, kalau nggak balasan konten tapi kayak dengan yang baik, komentarnya tapi yang baik gitu. Karena pengalaman aku tuh, aku pernah di salah satu itu, cuman kita tuh lagi sering dapat pengalaman buruk lah, karena enggak, komentar buruk lah. Jadi kayak komentar yang emang agak buruk sedikit gitu. Terus itu tuh habis collab sama ada kan artis gitu. Terus kayak yaudah dari situ tuh sebenarnya dia nggak komen ke arah brand aku, cuman kan ada kolaborasi, jadi ada komen-komen jelek kayak gitu. Nah terus aku tuh buat gimana sih cara aku nanggepin itu, kan aku juga bingung ya. Nah aku tuh nanya sama atasan aku dulu, kayak gimana nih, kayak gini komennya gini-gini. Nah terus kita kan nggak boleh, karena itu kan kalau kolaborasi dua kan ya, nggak mungkin kita diemin. Jadi kita tanya sama-sama, kerjasama dulu nih, sama-sama ngobrol enaknya gimana, nah gitu. Nanggepinnya gimana gitu terus ya. jadi sama-sama enak, nggak ada yang nggak ada yang kayak gini, nggak ada kayak gitu. Jadi kayak dia bilang udah didiemin dulu aja, nggak apa-apa, nanti hilang gini-gini. Aku ikutin, aku diemin. Tapi karena kita juga nggak yang ngebela ataupun kita nggak yang menjauh gitu, kita ya udah berusaha menerima masukan dari orang-orang. Terus akhirnya banyak juga tuh akhirnya yang positif, yang kayak nanya-nanyain kayak produk ini gitu-gitu, terus dari DM kayak gitu. Karena apa ya, menerima aja, nggak yang kayak balesin ataupun marah kayak lo gini-gini, nggak kayak gitu. Jadi lebih legowo ya menanggapinya, karena haters gonna hate. Iya betul. Ih, kelas loh. Ntar dia pakai kacamata nih gitu. Oke, mungkin kita di sini dulu games disordered-nya. Nanti kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Terima kasih. Stay tune ya teman-teman Best TV. Bye bye. TV, balik lagi ke segmen 3 di Ngobrol Bareng. Balik lagi bersama Kakak Birey. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih. Kayak pada lemes. Gimana segmen 3 tuh apain, Kak? Oke, di segmen 3 ini kita ada beberapa pertanyaan nih untuk Birey. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, aku mau tanya-tanya sedikit aja. Harapan dan rencana apa sih ke depannya yang mau Kak Birey seriusin di dunia hiburan, atau mungkin ada karir lain yang mau Kak Birey tekuni gitu? Iya, jadi kalau rencananya aku pengen banget sih. Jadi kayak setelah lulus tuh aku sebenarnya jadi pengen banget jadi content creator, tapi kayak yang emang bener-bener dari brand atau perusahaan, tapi yang bener-bener yang udah terkenal gitu loh, ataupun dia beranjak cuman dia upgrade terus, menarik tapi di beauty aja, karena aku suka banget kayak beauty kan, di bidang beauty tuh aku suka banget. Nah terus itu salah satu harapan sama rencana aku. Jadi harapannya jadi content creator di satu brand yang memang dia terkenal ataupun dia belum terkenal tapi itu beauty, jadi kayak dia upgrade terus. Nah itu harapannya aku, supaya nggak monoton, karena tuh kadang capek banget kayak kita di brand ini nih, dia walaupun dia baru tapi susah banget buat naikin konten itu, bener-bener susah. Jadi kan harus lebih semangat lagi kan. Nah terus ketika itu nggak naik kan kita nggak tahu, kita kan nggak pengendali FYP ya, nggak tahu ya cara. Kita udah coba segala mungkin, tapi kalau misalnya emang nggak FYP ya nggak tahu dong. Nah biar nggak ada punishment kayak
kamu karena nggak FYP apa harusnya gini-gini, nggak kayak gitu. Jadi kita nggak didorong pressure gitu, nggak gitu ya, pressure banget kerjanya. gitu. Jadi cari yang udah terkenal aja. Itu rencananya. Mungkin kita bisa doain ya teman-teman Best TV, Amin, doa yang semoga kencang. Kabire bisa diterima di perusahaan yang Kabire Iya, inginkan. betul. Semua berdoa semua. Oke, mungkin selanjutnya ada tips nggak sih untuk mahasiswa yang pengen mulai jadi model, talent, atau content creator gitu? Jadi tipsnya apa ya? Sebenarnya kalau ditanya tips tuh bingung juga karena kayak bingung aja nggak taunya. Tapi mungkin tipsnya kayak upgrade diri, terus juga banyakin pengalaman. Karena kemarin-kemarin tuh juga ada perusahaan yang cari magang ya dari kantor aku sebelumnya, itu tuh kayak dia butuh yang pengalaman, yang berpengalaman. Tapi itu loh. magang. Iya, magang aja harus ada berpengalaman Iya, loh. iya. Padahal kan kita magang buat cari pengalaman ya. Iya, betul kayak gitu. banget. Itu jadi kayak aduh, stres juga nih, kasihan kan teman-teman belum. Tipsnya ya itu kayak upgrade diri, terus kayak pengalaman tuh nggak harus kerja di kantor gitu tuh, nggak, kayak bisa juga kayak kita bikin apa sih namanya, bikin video ataupun apa itu kalau dibilang marketing ya, kayak desain, editing, atau kita naikin penjualan suatu, misalnya kita jualan deh contohnya, itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dibilangin aku kurang paham tuh upgrade kayak gitu. Terus juga LinkedIn itu udah pasti banget. LinkedIn kalau aplikasi wajib ya? Iya, aplikasi wajib. Kalau mahasiswa tuh harus banget ada LinkedIn supaya ketika kita ngapply di satu perusahaan itu tuh kita apa ya, dia bisa cari kita dari background kita, pendidikan kita gimana, pengalaman kita itu lebih jelas juga. LinkedIn itu harus banget, jangan sampai itu dia mati. Terus juga Drive, jangan lupa di Drive itu kita simpen nih portofolio kita kan pasti kan, wah kalau misalnya kuliah kan pasti dapat tugas-tugas kayak ngedit apa segala macam ya. Nah itu tuh dimasukin ke dalam portofolio supaya si HR ini bisa melihat kayak hasil kerja kita selama kuliah itu bagaimana. Terus juga dari CV juga, CV itu harus pakai bahasa Inggris. Sekarang tuh banyak kayak bahasa Indonesia. Nah itu tuh sebenarnya bagus ya, tapi alangkah baiknya di bahasa Inggris aja karena supaya lebih formal, lebih bagus aja kayak gitu. Kadang kalau lewat dari Gmail pun jangan kayak subjek misalkan kayak nama, posisi apa, terus di bawahnya langsung kirim file, nggak kayak gitu. Jadi kita opening dulu nih kayak perkenalkan diri, terus habis itu tapi perkenalannya itu kayak kasih tau kita tuh punya pengalaman di bidang ini tuh selama berapa tahun. Kalau misalkan kita nggak punya, kita jelasin aja kayak kita tuh suka bidang ini karena kita punya tugas bla-bla segala macam, tapi jelasinnya dengan cara halus. Terus habis itu kasih tau pengalaman apa kayak achievement selama kita di situ tuh apa, kayak tugas misalkan achievementnya kita jadi lebih terkenal kayak soal terkenal apa ya, terkenal soal CapCut gitu-gitulah. Nah itu tuh bisa kayak gitu. Terus habis itu kasih tahu link portofolionya sama link CV-nya. Terus di akhir itu closing, terus kayak closing yang baik, yang kayak lebih terbuka, kayak ingetin untuk ke HR kalau misalkan ada dokumen tambahan ataupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ajukan pertanyaan di email dan best regard. Terus habis itu email sama nomor telepon supaya HR itu bisa menghubungi kita dan kita dapat terkoneksi satu sama lain kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa dicatat ya tips-tips dari Kabire supaya teman-teman dapat cepet-cepet dapat magang, atau mungkin lagi ada yang cari pekerjaan juga ya, biar dilancarkan gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih last one. Ada tips nggak sih buat yang belum pernah coba magang? Kan kita agak susah ya sekarang cari magang gitu. Buat yang belum pernah cari magang atau mau kerja di perusahaan gitu. Ya itu ya tadi yang aku bilang ya, pengalaman dibanyakin, portofolio, bikin Google Drive, terus juga LinkedIn, sama upgrade diri aja, kayak ikut apa aja kayak organisasi ataupun ikut kayak volunteer itu nggak apa-apa kok kayak gitu. Walaupun itu kadang kan unpaid ya, tapi nggak apa-apa, ikutin aja karena buat awal mula aja. Sekarang kan magang tuh harusnya ada pengalaman kan, padahal kita cari magang juga buat jadi pengalaman kayak gitu. Oke, segitu aja mungkin pertemuan kita dengan Kak Kabire kali ini. Mungkin boleh tepuk tangannya dong buat Kak Kabire. Oke, mungkin segitu aja episode ngobar kali ini. Sampai jumpa di episode ngobar berikutnya. Bye-bye! Did I get my expectations so high when I know you dropped me all down low and fully hit the floor and forget how to breathe again? This used to be my favorite part
in the world.